Ya, sambil menunggu Kak Sofia, perlu kalian ketahui bahwa Halo, aku udah datang di halo, sini. Ya, oke, sore Kak. Gimana mm-mm. nih kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. Ya, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu nanti sebelum kita masuk ke materi yang nantinya akan disampaikan. Ya. Baiklah, halo teman-teman yang udah gabung di Semasa 2020. Jadi nama aku Sofia Mega dan ya, jadi sekarang udah nulis buku Lo Ngerti Siapa Gue sama sekarang lagi jadi social media spesialis untuk dua akun gitu, dua brand. Gitu dulu sih perkenalannya. Oke, terima kasih banyak Kak atas mungkin nanti akan lebih penasaran bagaimana sih Kak Sofia Mega ini berkecimpung di media sosial atau gimana gimananya nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Kak Sofia sendiri ya. Untuk selanjutnya mungkin kita jangan nunggu lama-lama lagi ya soalnya sih pada jenuh. Kita langsung aja nih Mas. Intinya Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya dari teman-teman semasa dan panitia. Nah, aku akan coba tampilkan materinya dulu ya. Oke, ya. Oke, halo teman-teman semuanya. Ini ternyata cukup banyak juga ya, udah ada 130 orang yang datang. Jadi, perkenalkan lagi, nama aku Sofia Mega. Dan di kesempatan kali ini aku pengen ngobrol sama teman-teman semua soal gimana sih kita bisa menggunakan sosial media lebih apa ya, mungkin lebih bermakna gitu. Dan sesuai dengan tema yang diberikan oleh Semasa 2020 yang menurutku cukup menarik juga sih untuk temanya. Bagaimana kayak spread positive vibes gitu ya di media sosial. Oke, jadi seperti yang tadi aku udah sampaikan, jadi aku menulis buku Long Play Siapa Gue yang ada di screen ini. Terus juga sering bikin konten baik di blog di sofiamega.com, di YouTube Sofia Mega dan juga di Instagram @sofiamega. Oke, kalau kita ngomongin soal positive vibes ya, kalau kita ngomongin soal positive vibes kayak gimana ya? Eh Istilah ini atau terms ini tuh sering banget dipakai buat teman-teman gitu. Jadi kayak ada usaha memfilter sesuatu yang baik aja, memfilter apa yang benar-benar kita pengen dengar, memfilter apa yang hanya positif, yang mau kita baca, yang mau kita scroll di Instagram, di timeline, dan meninggalkan hal yang negatif. Tapi sebenarnya aku agak merasa aneh dengan sebuah tren ini. Apa anehnya? Nanti kita bakal ngobrol lebih jauh ya. Oke, karena ada tren positive vibes only ini, lalu hadirlah yang namanya detox social media. Jadi detox social media ini kayak sebuah kegiatan kita istirahat dari media sosial. Ada yang memilih selama 3 hari, 7 hari, 2 minggu, 1 bulan. Bahkan ada yang akhirnya karena keseringan detox social media, akhirnya dia nggak main social media lagi gitu karena udah terbiasa. Oke. Tadi seperti yang aku bilang ya, jadi positive vibes only ini kayak sebuah gerakan kita memfilter hal-hal yang negatif gitu di media sosial dan kadang-kadang eh, akhirnya kayak gampang banget untuk mengecap sesuatu menjadi toxic gitu. Sepertinya trennya ke arah sana. Nah, akhirnya muncullah sebuah tren karena menganggap sosial media itu sangat melelahkan, yaitu trennya detox social media. Jadi detox social media ini sebuah kegiatan di mana kita memilih untuk nggak main media sosial sama sekali dalam beberapa waktu. Alasannya macam-macam sih, tapi ada 3 sebab di sini yang apa ya, yang sering banget jadi alasan kenapa sih kita melakukan detox social media. Pertama karena ada netizen yang sukanya nyinyir, toxic netizen, kayak ada aja yang membuat kita ngerasa salah terhadap diri kita gitu ya. Terus penyebab yang kedua ada kabar-kabar yang nggak ingin dengar.
Kayak misalnya kenapa di timeline kita akhirnya semua penuh dengan kabar teman-teman kita pada seminar proposal dan kita ngerasa insecure gitu pada tahapan diri kita sendiri yang belum seminar proposal misalnya, atau kenapa teman-teman semuanya pada nikah gitu. Terus jadi kayak capek mendengar kabar-kabar yang terlalu melelahkan gitu. Dan dua hal itu kadang-kadang membuat overwhelming, atau berita-berita yang seperti yang kita hadapi sekarang, kita lagi sama-sama menghadapi COVID-19, dan kadang-kadang kita ngerasa overwhelming sama berita yang ada, dan akhirnya kita harus melakukan detox social media gitu. Tapi aku merasa ada apa ya, ada beberapa hal yang detox social media ini menjadi sebuah tren yang apa ya, kayak terlalu berlebihan gitu akhirnya. Berlebihannya gimana? Nanti aku akan coba sampaikan di slide yang selanjutnya. Selain itu, karena ada tren positive vibes only ini, kita sering ketemu gitu sama orang yang kalau di dunia tatap muka gitu ya, di saat bertemu secara tatap muka dia tuh kayak pemalu gitu. Tapi kok di media sosial dia berbeda ya? Kok kayaknya aktif banget gitu ngobrol. Jadi seringkali kita menganggap dia pencitraan, atau oh dia adalah orang yang fake. Apakah benar gitu? Apakah betul? Nanti kita akan ngobrolin ini. Terus ada satu fenomena lagi sebenarnya yang menarik di media sosial yang menurutku ini agak kurang penting untuk diperdebatkan, yaitu bagaimana orang-orang mempermasalahkan budaya mengirim hampers saat Idul Fitri, dan mempermasalahkan orang-orang yang melakukan unboxing dan berterima kasih di media sosial gitu. Padahal situasinya kita udah sama-sama tahu, kita nggak bisa ketemu tatap muka, situasinya lagi sulit, dan mengapa memberikan hadiah satu sama lain menjadi dipermasalahkan, bahkan mengucapkan terima kasih di media sosial itu juga dipermasalahkan, dianggap pamer gitu. Kayak kenapa? Ada sesuatu hal yang menurutku aneh di sini dan terlalu berlebihan, melihat media sosial terlalu negatif gitu. Oke. Di sini aku seperti melihat bahwa kita atau beberapa orang kebanyakan sedang ada di tahap denying social media existence, atau kayak kita menolak kehadiran media sosial sebagai bagian kehidupan kita. Kayak orang-orang memaksakan kita hidup di dunia konvensional. Ya kalau mau terima kasih ya terima kasih aja langsung ke orangnya, nggak perlu di unboxing gitu. Jadi kayak kita menolak kehadiran media sosial sebagai cara kita berinteraksi gitu. Atau kalau misalnya tadi yang soal banyak orang yang nyinyir, terus ada kabar-kabar yang nggak ingin kita dengar, lalu kita menganggap apa ya, media sosial itu seringkali bukan real life, sosial media itu bukan kehidupan yang nyata, padahal nyata gitu. Dan apa ya, sosial media dan kehidupan nyata itu sama-sama punya sisi positif dan negatifnya. Seringkali kita lebih memilih lari dari kenyataan negatif itu dan hanya mau memilih positifnya. Padahal nggak bisa, kayak sama aja, mau sosial media, mau kehidupan nyata, pasti ada hal yang bikin kita nggak sabar, bikin kita marah, jadi sama aja gitu. Nah, di sini aku ingin menyampaikan bahwa kita nggak bisa harus memilih-milih, terlalu memilih positif dan negatif gitu. Tapi bagaimana nanti akhirnya menghadapi sisi negatif itu, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Terus ini aku baru baca sebuah artikel sih di sebuah website yang bernama metro.co.uk, bahwa we need negativity to build resilience, strength, and character, dan denying the existence of our problem is a temporary fix and heals nothing. Jadi kita tuh butuh loh hal negatif untuk menguatkan tekad kita, untuk membentuk karakter kita. Kayak bayangkan tidak ada hal negatif di dunia ini. Mungkin kalau nggak ada orang yang nyinyir, kita nggak akan lebih kuat gitu menghadapi kenyataan atau menghadapi kehidupan. Dan kalau misalnya kita terlalu sering
tidak menerima situasi negatif, yang ada kita hanya memperbaiki hal secara sementara dan tidak menyembuhkan apapun. Kayak misalnya tadi detox sosial media. Karena kita sering merasa lelah di media sosial, terus terbiasa setiap ada orang yang ngeselin di media sosial kita lari, kita pergi, kita nggak mau main sosial media. Jangan-jangan itu cuma hanya menyelesaikan permasalahan kita sementara gitu. Nah, di sini aku ingin menyampaikan bahwa kita nggak bisa menolak kehadiran positif dan negatif itu, tapi harus menerima semuanya secara utuh. Tapi kita bisa menanganinya dengan how to deal dengan hal-hal yang negatif itu. Kita akan bahas satu persatu. Tadi kan ada tuh yang sosial media, detox sosial media itu penyebabnya ada 3 hal ini. Toxic netizen, kabar yang enggak ingin didengar, dan juga overwhelming gitu dengan apa yang ada di media sosial. Lalu, bagaimana cara menanganinya? Pertama, kita coba ngobrolin soal toxic netizen ini ya. Sebenarnya semua orang punya kesempatan untuk menjadi toxic ya. Tapi aku akan mencoba menceritakan salah satu pengalaman yang aku dapatkan. Jadi kalau di YouTube, aku kan mengupload konten-konten soal buku atau mereview buku gitu kan. Lalu, sempat ada yang bilang seperti ini. Buku yang kalau buku direview oleh Mega, itu pasti jadi bagus gitu. Dan itu bukan sebuah komplimen ya, itu bukan sebuah pujian. Jadi itu sebuah sindiran bahwa pokoknya buku yang di review Mega itu akan menjadi bagus gitu. Jadi aku tidak subjektif dengan, aku tidak memberikan opini yang baik gitu dalam mereview buku gitu. Jadi sebenarnya itu sebuah kritik bahwa aku dianggap tidak bisa mereview dengan baik gitu. Dan sebenarnya ada banyak kritikan-kritikan seperti itu yang datang dari channel YouTube. Kayak misalnya aku harus memperhatikan, kalau mereview buku tuh harus memperhatikan alurnya atau tokohnya. Jadi ada standar-standar yang diberikan orang lain yang aku harus lakukan gitu. Dan kadang-kadang mereka menempatkan standar itu menjadi sesuatu hal yang benar. Itu kan, begitu kan caranya netizen. Jadi dia menganggap apa yang dia pikirkan itu selalu benar. Kadang-kadang itu akhirnya membuat kita ngerasa terganggu atau kita nggak setuju, tapi orang-orang yang seperti itu selalu berdatangan, dan bagaimana cara menangani kritikan-kritikan itu, mulai dari yang masuk akal sampai yang nggak masuk akal gitu. Kalau yang tadi kan masih kritikan yang masuk akal ya, terkait karya-karya kita. Tapi kadang-kadang ada juga kita orang yang nyinyir kehidupan personal yang bukan haknya dia gitu. Bagaimana sih kita menghadapi bagaimana kita menghadapi toxic netizen itu? Awalnya aku tidak tahu cara menghadapinya ya, tapi akhirnya salah satu cara yang bisa membantu kita tidak merasa terganggu dengan pikiran orang lain adalah bukan dengan membiarkan mereka bicara apa, bukan dengan berpositif thinking dengan yang dia maksud, bukan dengan langsung nge-delete chatnya, karena sekali lagi itu bisa jadi tidak mengobati apapun, dan kita akan terus-menerus marah ketika ada kritik yang masuk. Jadi salah satu tawaran ide yang bisa aku berikan adalah belajar memahami perspektif orang lain gitu. Misalnya tadi ada orang yang bilang bahwa mereview itu standarnya begini-begini dan Mega tidak sesuai dengan standar itu. Nah, aku akan bertanya dulu, latar belakang dia apa yang membuat dia bisa bicara seperti itu. Aku akan tanya, dia jurusan apa? Oh, ternyata dia jurusan sastra Indonesia. Jadi dia punya basic untuk mengulas buku, untuk meresensi buku. Nah, karena aku tahu latar belakang dia, maka aku ngerasa, oh dia pantas bicara seperti itu, karena dia punya basicnya. Dia tahu benar dan tidaknya. Yang keliru hanyalah dia menempatkan standarnya menjadi standar yang paling benar, dan itu nggak masalah. Kadang-kadang memang ada orang yang tidak tahu bagaimana cara menyampaikan sesuatu, ada orang yang nggak memahami bahwa tiap orang punya peran masing-masing dalam mengulas buku dan punya caranya masing-masing yang perlu dihargai gitu. Jadi
untuk menghadapi toxic netizen ini aku menyarankan untuk belajar deh perspektif orang lain itu seperti apa yang membuat dia berpikir seperti itu gitu. Jadi kita bisa mengontrol pikiran kita dan memaklumi mereka daripada kita harus marah dengan pikiran mereka, tanggapan mereka. Jadi ini sih satu langkah yang bisa dilakukan. Semoga teman-teman bisa paham ya yang aku jelaskan soal how to deal with toxic netizen ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita menghadapi kabar yang tidak ingin didengar gitu. Aku sering menemui si orang-orang yang seperti ini. Kadang-kadang dia kesel tiap ada orang yang nge-share pencapaian orang lain, terus dia mungkin ngerasa iri atau ngerasa apa, terus akhirnya sensitif tiap ada orang yang mendengar kabar tertentu. Aku beri contoh. Misalnya, kalau aku sendiri ada di tahap aku kesel banget ngelihat perempuan-perempuan yang baru menikah, lalu yang dibagikan di media sosial atau di stories atau dimanapun hanya kehidupan domestiknya saja. Ada suatu masa di mana aku sampai nge-mute akun-akun perempuan yang sudah menikah, yang hanya nge-share soal dapur, anak, aku sampai nge-mute itu, karena pada saat itu aku mau menikah. Aku nggak tahu kayak kenapa aku harus marah dengan kabar-kabar yang nggak ingin aku dengar ini gitu. Nah, bagaimana kita mengatasi ini? Caranya adalah menanyakan kepada diri sendiri sih. Kenapa sih nggak mau melihat kabar itu? Kenapa sih selalu kayak ada hati yang tidak damai gitu tiap mendengar kabar-kabar atau postingan-postingan itu? Dan waktu itu aku menemukan jawaban bahwa yang pertama, aku punya prinsip yang berbeda dalam menjadi perempuan. Aku punya mimpi yang berbeda dari orang lain dan punya ketakutan akan menjadi perempuan yang hanya fokus di domestik gitu. Itu yang pertama. Terus aku berpikir kita nggak bisa membatasi kebahagiaan orang. Bisa jadi memang pada masa itu, pada masa kehidupan orang, satu-satunya yang membuat dia bahagia memang anaknya. Jadi ya udah biarin dia membagikan postingan apapun soal anaknya gitu, yang kadang-kadang bisa sampai titik-titik gitu ya Instagram Stories-nya. Jadi kita bertanya dulu ke diri sendiri, kenapa sih itu membuat kita tidak nyaman? Ketika itu udah tahu jawabannya, kita bisa lebih tahu cara mengatasinya sih. Dan yang kedua, kembali lagi memahami perspektif orang lain. Kenapa sih dia posting itu? Dan akhirnya kita bisa menemukan benang merahnya antara apa yang membuat kita tidak suka, bagaimana perspektif orang lain, dan akhirnya bisa menghargai perbedaan misi atau perbedaan mimpi, perbedaan kehidupan orang lain gitu. Dan akhirnya udah nggak di-mute lagi ya perempuan-perempuan itu, karena diri sendirinya udah selesai dengan kegelisahan dan keresahan tersebut. Terus selanjutnya overwhelming. Boleh kok kalau misalnya kita ngerasa terlalu banyak berita yang masuk, terlalu banyak netizen yang tidak jelas atau kabar yang nggak ingin didengar, kita lalu melakukan detox sosial media tuh boleh, tapi sebaiknya berikan tujuan yang jelas. Kayak istirahat tuh ada tujuannya. Kayak misalnya aku tadi melakukan mute orang-orang tertentu, tapi aku akan nge-unmute dia ketika aku sudah selesai dengan diriku sendiri dan sudah belajar memahami perspektif orang lain gitu. Baru aku akan tidak nge-mute mereka. Jadi akan percuma kalau kita nge-mute mereka doang, tapi kita nggak menyelesaikan diri kita sendiri. Ya akan selamanya kita akan membenci mereka dan kita tidak akan mendapatkan kedamaian gitu. Jadi ini beberapa saran soal how to deal with negativity, oke? Semoga kalian mendapatkan dan paham gitu soal yang aku sampaikan. Terus selanjutnya, baru nih kalau udah ngebahas soal positif, negatif, sosial media, aku akan masuk gimana sih cara membuat bermain media sosial itu lebih bermakna gitu. Karena seringkali kalau misalnya aku tawarkan ide bagaimana bermain media sosial lebih bermakna lebih dahulu, pasti ujung-ujungnya akan tanya, gimana menghadapi toxic netizen? Kayaknya aku harus menyampaikan ide positif dan negatif yang tadi yang udah aku jelaskan dulu, baru menawarkan sebuah ide ke kalian gitu ya. Kenapa aku memberi ide untuk bermain media sosial lebih bermakna? Karena sebenarnya kita itu bisa bermain media sosial dengan cara kita, ya udah posting lagi makan sama siapa,
seperti biasa nunjukin lagi sama siapa, terus posting-posting apa saja yang kita mau tuh sebenarnya boleh-boleh aja gitu, karena di media sosial kita bebas melakukan apapun. Tapi aku menawarkan di sini sesuatu hal yang lebih bermakna, yang mungkin kita akan gak gampang capek gitu bermain media sosial. Salah satunya dengan kita berkarya dengan tujuan yang jelas gitu di media sosial. Kita berkarya membagikannya tapi dengan tujuan yang jelas gitu. Dan dengan tujuan yang jelas itu dapat dipastikan jangan sampai bermain media sosial karena untuk butuh validasi atau hal-hal yang ada ego di situ. Jadi pengen terkenal atau pengen sesuatu hal yang apa ya, sesuatu hal yang tidak nyata gitu, sesuatu hal yang tidak bertahan lama gitu. Nah, sebelum kita membahas soal bagaimana bermain media sosial yang bermakna, bagaimana berkarya dengan tujuan yang jelas, aku akan kembali lagi ke situasi yang tadi soal kok ada ya orang yang bertemu, waktu kita ketemu tuh kayaknya dia nggak mau berteman gitu, kayak pemalu gitu, pendiam gitu. Tapi kok di media sosial dia aktif banget melakukan unboxing ini dan itu ya, kok aneh ya. Apakah ini pencitraan? Apakah dia adalah fake person? Belum tentu. Ini kita kembali lagi soal ke denying social media existence ya. Jadi memang media sosial itu memberikan banyak ruang untuk kita bisa melakukan eksplorasi diri dan mengenal diri. Jadi kita kayak punya keberanian yang lebih untuk mengekspresikan diri kita di media sosial gitu daripada kehidupan tatap muka, karena mungkin itu udah biasa kita lihat gitu. Jadi kalau misalnya ada dua persona atau dua pribadi yang kelihatannya beda di real life atau di kehidupan tatap muka dan media sosial, bisa jadi karena dia sedang mencoba mengenali dirinya sendiri, bereksplorasi diri. Nah, yang aku maksud di sini adalah teman-teman sangat boleh dan sangat bisa gitu untuk mencoba banyak hal di media sosial. Kayak jangan pernah takut kalau kayak nggak konsisten melakukan ini dan itu, karena itulah peluang di media sosial, kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa melakukan hal-hal yang membantu kita lebih mengenali diri sendiri gitu. Karena kan kalau sebelum kita melakukan sebuah menghasilkan sebuah karya, kita pasti harus tanya dulu dong ke diri sendiri, mau berkarya apa, sukanya apa, dan untuk tahu mau berkarya apa, sukanya apa, kita perlu melakukan eksplorasi diri. Karena kalau misalnya nggak dicoba, kita nggak akan tahu apa yang kita benar-benar suka dan apa yang nggak kita suka gitu. Ini soal selanjutnya adalah aku akan menegaskan untuk tujuan berkarya dan membagikannya di media sosial. Karena nggak selalu ya berkarya lalu membagikan di media sosial itu berarti pamer. Nggak selalu berkarya lalu membagikannya di media sosial itu hanya untuk popularitas. Karena kita punya banyak benefit lainnya sebenarnya ketika kita mau membagikan apa yang kita kerjakan di media sosial. Apa saja itu? Jadi ada 4 hal, dan sebenarnya ada banyak hal yang lain gitu. Misalnya kolaborasi karya. Teman-teman bisa ketemu dengan teman dengan satu minat, dan karena banyak teman-teman baru yang muncul, akhirnya bisa menghasilkan karya-karya baru. Karena kalau misalnya kita mendidik 1-2 orang yang punya satu minat yang sama, dan itu adalah teman-teman yang potensial untuk kita ajak berkarya bersama. Aku nggak tahu karyanya apa, karena kalian pasti punya kemampuan atau skill-skill yang berbeda satu sama lain. Lalu, yang selanjutnya adalah membangun rasa percaya diri. Dengan kita berani membagikan karya kita di media sosial, bukan hanya kita jadi percaya diri karena banyak pujian yang muncul ya, bukan karena itu, bahkan sebenarnya kita terlalu mendengarkan pujian itu juga bisa berbahaya, tapi media sosial itu seakan medan perang yang medan perang yang menjanjikan gitu, untuk kita bisa membangun karakter kita lebih kuat menghadapi kritik dan lebih kuat menghadapi pujian, kayak nggak terlalu bisa bisa tetap waras dan netral dalam menghadapi pujian dan kritikan, jadi lebih fokus sama karya yang kita bangun.
Terus kita lebih bisa percaya diri. Percaya diri itu bukan hanya karena pujian, tapi percaya diri ketika mendapat kritik kita bisa menghadapinya dengan baik gitu. Jadi percaya diri itu tidak hanya didapatkan dengan pujian semata, dengan apresiasi, enggak juga. Tapi ada hal negatif yang ternyata bisa membangun rasa percaya diri kita. Terus juga membantu pertumbuhan karir. Kalau misalnya kita ngelamar kerja, mungkin nggak cukup punya CV atau portofolio, tapi media sosial kita bisa menjadi portofolio yang lain, yang jangan-jangan bisa membuka kalau misalnya sebelumnya harus ngelamar dulu pekerjaan, dengan kita aktif di media sosial, orang-orang tahu kemampuan kita, akan ada pekerjaan-pekerjaan yang datang ke kita. Jadi itu salah satu goals yang paling besar ya, membantu pertumbuhan karir. Tapi tujuan-tujuan ini mungkin akan susah kalau misalnya kita hanya mengoptimasi media sosial kita ala kadarnya gitu. Dan cara yang bisa membantu kita menuju ke 4 tujuan ini adalah dengan punya personal branding yang kuat. Oke, kita masuk ke tema personal branding. Jadi tema hari ini tuh sebenarnya cukup banyak ya. Jadi kita ngebahas soal positif negatif media sosial, menghadapi negativity di media sosial, dan bagaimana memanfaatkan media sosial, dan sedikit soal personal branding. Oke, personal branding itu sebenarnya apa sih? Aku nggak akan mencoba menyampaikan teori-teori yang rumit ya, tapi sebenarnya personal branding itu sesederhana soal kesan kuat yang menempel tentang kita di benak orang lain. Misalnya nih, kita kenal satu temen yang paling cerewet. Terus kita kenal lagi satu temen yang paling jago masak. Atau kita kenal sama orang yang bisa kita andalkan ketika laptop kita rusak misalnya. Nah, itulah yang dimaksud personal branding. Kita punya sebuah kesan tentang diri orang lain. Sebelum teman-teman bertanya soal emang harus banget ya membangun personal branding. Kalau aku nggak mau membangun personal branding gimana? Jadi personal branding itu tanpa perlu kamu bangun, sebenarnya kamu sudah punya brand. Kamu sudah punya kesan yang kuat itu. Cuma bedanya ada personal branding yang kuat dan personal branding yang tidak kuat. Personal branding yang kuat itu orang-orang akan lebih mudah mengenal kamu itu siapa. Orang-orang udah tahu pekerjaan kamu apa, kamu jago di mana, itu personal branding yang kuat. Sedangkan personal branding yang tidak kuat, ya kita nggak tahu kamu sibuknya apa, kamu ngapain aja, ya mungkin kamu dikenalnya sebagai, oh ya dia kuliah di sana, tapi kita nggak tahu dia punya kemampuan apa. Atau kita bahkan nggak inget dia itu siapa. Nah, itu adalah salah satu ciri personal branding yang tidak kuat. Dan bagaimana kita bisa menguatkan personal branding kita agar kita bisa dikenal baik, kesan kita kuat, menempel di orang lain, terus kita bisa dengan mudah mendatangkan orang-orang yang satu minat dengan kita lalu menghasilkan karya bersama, terus bisa ada pekerjaan-pekerjaan yang datang ke kita. Nah, sebenarnya ada 3 syarat sih soal menjadi personal branding yang kuat, yaitu khas, relevan, dan konsisten. Nah, di kesempatan kali ini kayaknya aku akan lebih fokus membahas soal khas. Bagaimana sih personal branding yang kuat itu? Sih sebenarnya definisi menjadi berbeda. Nah, seringkali orang-orang menyarankan personal branding yang kuat itu atau membangun personal branding yang baik itu menjadi berbeda. Lalu kita otomatis melakukan sesuatu hal yang paling beda yang tidak dilakukan orang lain. Dan kadang-kadang itu bukan kita banget. Jadi aku mencoba menghindari itu. Aku tidak akan menyuruh kalian untuk menjadi berbeda, tapi aku akan mengajak kalian untuk lebih mengenali diri sendiri. Jadi ada yang namanya personal branding manifesto. Ini adalah brand kamu gitu ya. Ini adalah kamu. Yang membuat kita berbeda, yang membuat kita khas, itu bukan karena kita berbeda, tapi karena memang kita punya peranan, standar, dan gaya yang itu emang kita banget gitu. Yang gak semua orang punya.
atau ya itu memang kita, dan perpaduan tiga inilah yang membuat kita khas. Nah, aku akan jelaskan satu persatu ya. Pertama, di personal branding manifesto ini ada yang namanya peran. Jadi kita harus sadari dulu peran kita itu apa. Peran ini yang paling sederhana, yang mungkin lebih mudah dipahami adalah apa sih keterlibatan kita terhadap society, atau apa sih peranan kita dalam sosial ini, dalam kehidupan bersosial ini. Sebenarnya bisa diwakilkan dengan, oh, kita adalah seorang konten kreator misalnya ya, kreator konten. Jadi peran kita di dunia ini adalah menjadi konten kreator, atau peran kita di dunia ini adalah menjadi seorang penulis, atau menjadi seorang musisi, menjadi fotografer. Nah, itu sebenarnya pekerjaan-pekerjaan kan, pekerjaan-pekerjaan yang kita punya, tapi sebenarnya itu sebuah peranan yang kita emban untuk hidup di dunia ini. Tapi sebenarnya peran itu tidak hanya berpaku pada karir, karena setiap orang punya peranan, yang punya banyak peran kan dalam kehidupan. Dia juga menjadi fotografer, dia di waktu yang sama adalah seorang anak dari sebuah keluarga, atau dia adalah seorang ayah, dia adalah seorang cucu, itu juga peranan gitu. Jadi kita punya banyak peran di kehidupan masing-masing dan tidak hanya terfokus pada karir. Selanjutnya, kita akan fokus ke karir dulu ya yang di sini, karena kita lagi ngomongin soal bagaimana kita bisa membagikan karya kita di media sosial. Nah, yang membuat kita sebenarnya berbeda dari orang lain adalah standar yang kita punya dalam melakukan karya tersebut. Misalnya kita adalah seorang fotografer yang punya standar fotonya harus bercerita, harus berteks panjang atau malah berteks pendek gitu. Jadi memfokuskan cerita atau narasinya fokus ke foto doang. Nah, itu adalah bentuk standar. Atau kita adalah seorang kreator konten yang standarnya adalah video-video yang harus lucu misalnya. Nah, itu standar. Jadi konten yang kita punya harus lucu, atau konten yang kita punya harus berfaedah gitu misalnya. Itu adalah sebuah standar yang membuat kita berbeda dengan orang lain. Nah, tapi ternyata peran dan standar aja nggak cukup. Aku akan contohkan dengan beauty vlogger kali ya. Dia peranannya adalah beauty vlogger. Standarnya mereka akan membuat video-video review yang terpercaya gitu. Ada yang terpercaya, ada yang fokusnya cuma menghibur aja. Jadi kadang-kadang ada satu standar yang sama di antara beauty vlogger yang lainnya. Tapi masing-masing orang punya gaya yang berbeda. Misalnya ada beauty vlogger yang dalam dia gaya ini adalah bagaimana cara kita bersosialisasi kepada orang lain. Ada yang ternyata gayanya friendly banget sama subscribernya misalnya. Ada yang malah cenderung cuek, tapi dia sangat profesional sehingga dia disukai. Nah, jadi ketiga hal ini yang membuat kita dikenal baik oleh orang lain. Tentang peranan kita, standar kita gimana, gaya kita gimana. Nah, sebenarnya ini akan membantu gimana kita menyampaikan sesuatu hal atau menyampaikan karya kita di media sosial. Jadi ini sebenarnya dasarnya ya. Nah, aku akan menyampaikan practical things-nya. Ini, personal branding practical on Instagram. Karena ini adalah satu sesi diskusi yang cukup singkat dan aku nggak pengen membuat kalian overwhelming, jadi mungkin PR yang harus dilakukan setelah ngikutin diskusi kali ini adalah dua hal ini aja, bio Instagram sama konten. Yang tentu personal branding manifesto ini akan membantu kalian mengenali diri kalian sehingga bisa tahu apa sih yang mau kita lakukan gitu di media sosial. Dan sedikit
pesan juga, apa yang kamu upload itulah yang diingat orang lain. Ini juga kembali ke personal branding ya. Apa yang kamu upload itu akan menempel gitu di kepala orang lain tentang siapa diri kita, kamu suka apa. Jadi kenapa nggak dimanfaatkan untuk menjadi hal yang lebih bermakna gitu dengan membagikan karya-karya kita di media sosial. Oke, personal branding practical on Instagram. Apa saja yang bisa kita lakukan? Ada 2 langkah yang paling mudah untuk dilakukan. Pertama, bio. Ini sering dilakukan oleh banyak orang ya. Kita sering menuliskan teks banyak teks di dalam kolom bio ini, kayak misalnya mulai dari umur, mulai dari kita kelahiran tahun berapa, zodiaknya apa, kita lagi kerja di mana, banyak semuanya ditulis di situ. Tapi apa hasilnya dengan menuliskan banyak teks di situ? Yang mulai dari tanggal lahir, tahun lahir, zodiak dan lain sebagainya, akhirnya bio itu hanyalah sekumpulan teks yang nggak kita tahu maksudnya apa. Jadi nggak mudah diingat kamu itu ngapain gitu. Nah, jadi sedikit saran untuk bio Instagram, teman-teman bisa memulai dengan menghilangkan teks-teks yang tidak terlalu penting. Jadi fokus ke peran kita apa. Peran kita apa? Jadi fokus ke perannya apa ya. Dan juga bisa juga memadukan gaya penyampaian juga boleh. Jadi di bio Instagram ini menurutku ada banyak kebebasan untuk menuliskan teks di sini. Ada beberapa orang yang menyarankan langsung menyebut title yang sedang kita punya, kayak misalnya adalah fotografer, terus kita tulis di sini fotografer. Misalnya dia adalah beauty vlogger, ditulis di sini beauty vlogger. Boleh, kalau mau yang seperti itu boleh. Tapi yang mau ditulis secara teks seperti bioku di sini juga bisa gitu. Jadi intinya adalah tujuannya bio adalah menuliskan teks yang singkat yang membuat orang lain langsung ingat kamu itu siapa, kamu itu ngapain, kamu itu sibuk apa gitu. Dan kalau bisa mengurangi hal-hal yang tidak terlalu penting gitu di situ. Karena kalau terlalu banyak teks, terlalu banyak yang mau disampaikan, orang juga bingung gitu bacanya apa, maksudnya apa. Selanjutnya, konten. Apa yang harus dibagikan di konten? Ini mungkin aku menyampaikan ide-ide sederhana aja. Nanti kalau misalnya mau membahas soal bagaimana cara membuat konten, memaksimalkan konten, mungkin di sesi yang berbeda gitu ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang bingung gitu, banyak yang curhat. Aku mau bikin konten di media sosial, tapi aku bingung mau mulainya dari mana. Aku bingung apa yang harus diupload gitu. Nah, cara yang paling mudah adalah tidak perlu memusingkan harus upload konten apa, tapi kita bisa memikirkan apa sih rutinitas yang paling sering kita lakukan terhadap karya kita. Misalnya kalian seorang desainer, dan kita berarti kan sering desain, ya udah upload aja proses ngedesain itu di Instagram Stories. Nanti kalau misalnya udah semakin semangat bikin konten, pasti kayak selalu ada kepikiran ide, oh kayaknya kalau nyeritain behind the scene bikin desain ini, kayaknya gampang deh. Kalau misalnya nge-share soal cara tutorial bikin ini, kayaknya bisa deh. Tapi untuk langkah paling awal adalah bagikan saja apa yang sedang dilakukan, dan itu berkaitan dengan karya kita. Dan ini sebenarnya cara yang paling ampuh juga gitu untuk memfilter privasi atau hal-hal yang sifatnya privat yang sebenarnya tidak terlalu perlu dibagikan ke orang lain gitu. Jadi kita memfokuskan media sosial kita untuk berkarya. Nah, kalau misalnya konten-konten kita itu sudah dipenuhi sama hal-hal yang kita lakukan yang berkaitan dengan karya kita, pasti nanti orang lain
yang sudah punya kesan yang kuat terhadap kita, ketika misalnya nih teman kita lagi butuh desainer gitu. Terus karena dia tahu bahwa kamu sering banget upload proses mendesain, maka dia bisa jadi merekomendasikan kamu. Nah, disitulah proses satu persatu orang dengan minat yang sama nge-follow kamu, ngobrol dengan kamu di DM Instagram. Nah, itu bisa jadi dua langkah yang paling utama dalam membantu kita untuk apa ya, membangun kesan yang kuat kepada kita. Jadi tujuannya bukan terkenal, tapi tujuannya bisa dikenal baik oleh orang lain, sehingga skill-skill yang kita punya bisa lebih bermanfaat atau bisa lebih apa ya, bisa lebih ada banyak hal yang bisa dilakukan gitu. Jadi itu ya dua langkah pertama yang practical things-nya dalam personal branding. Lalu sudah itu aja yang pengen aku sampaikan di sesi kali ini. Aku nggak tahu apakah kayaknya terlalu sebentar atau gimana, tapi kita bisa manfaatkan ditanya jawab gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan. Nggak tahu udah berapa menit tadi, jadi kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab kali ya. Terima kasih. Wah, Kak Sofia, sumpah menarik banget pembahasannya. Sebelumnya aku juga udah bener-bener penasaran nih. Aku udah sampai nulis di sini buat ngasih pertanyaan. Orang bersosial media bukan cuma buat ngasih konten ya, ada yang untuk mencari hiburan, untuk searching aja atau gimana kan. Mencari hiburan, mencari berita konten. Nah, bagaimana untuk tetap konsisten menghasilkan konten yang positif di sosial media, apalagi seringkali hal yang gimana tuh Kak, supaya kita tetap konsisten dalam positif di sosial media, karena yang sering booming tuh malah yang kurang baik gitu. Oke. Dan yang dapat perhatiannya tuh yang kurang baik. Oh ya, sebelumnya aku mau ngingetin dulu nih buat Sobat Pena yang mau bertanya harus pakai format nama, underscore asal, institusi, underscore lagi pertanyaannya langsung ya. Nanti langsung dijawab sama Kak Sofia. Ayo Kak, boleh dibikin. Oke, jadi aku jawab pertanyaannya dulu ya. Dari Bila ya namanya ya? Iya Kak. Oke. Jadi pertanyaannya gimana sih cara menjaga konsistensi, terus bagaimana dan kenapa kayak harus hal-hal yang negatif yang menjadi trending gitu. Oke. Oke, aku ceritakan dulu. Sebenarnya yang bisa menguatkan konsistensi itu adalah kita punya tujuan yang kuat. Dan bagaimana punya tujuan yang kuat adalah kita bisa menjawab kenapa kita mau melakukan itu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya tujuannya adalah hanya iseng, tujuannya hanya suka, bisa jadi itu akan menjadi tidak konsisten gitu di tengah-tengah. Karena mungkin kita bosen, akhirnya nggak konsisten. Terus juga kalau kembali ke personal branding yang kuat tadi kan ada khas, ada relevan, ada konsisten. Karena memang konsisten itu yang cukup penting. Kalau misalnya kita angin-anginan di awal datang, terus tiba-tiba nggak datang, terus tiba-tiba nggak upload, itu juga orang gampang lupa gitu. Apalagi di media sosial itu kita berlawanan dengan informasi yang sangat cepat, informasinya tiap hari ada, dan jadinya kita sering lupa gitu sama apa yang orang lain lakukan. Bahkan kita sudah sering melakukan ini dan itu orang juga nggak terlalu inget gitu. Jadi emang lawannya di media sosial itu soal bagaimana kita konsisten. Kembali lagi, cara konsisten tadi adalah kita punya tujuan yang kuat dan dalam menjawab kenapa kita melakukan itu. Contoh, aku sendiri juga menghadapi permasalahan konsistensi ini. Kayak misalnya yang paling susah adalah mengupload video di channel YouTube. Jadi aku nge-review buku, terus tapi jarang upload di tengah-tengah. Di akhir tahun sampai awal tahun ini tuh jarang banget upload gitu.
Nah, aku bingung, kenapa sih aku tidak konsisten gitu? Kenapa? Ternyata aku kehilangan tujuan. Karena tujuan awalku dulu mengupload video review itu sesederhana kayak lipstick aja tuh di review dan rame gitu di channel YouTube. Kenapa buku tidak bisa diobrolkan seasik itu juga gitu. Tapi ternyata oh udah terlalu banyak booktuber, enggak terlalu banyak sih, tapi banyak gitu booktuber di Indonesia. Terus aku mulai kehilangan tujuan, aku nggak terlalu suka nge-review buku ternyata, dan aku kehilangan tujuan kenapa aku harus melakukan ini. Terus akhirnya setelah aku melakukan istirahat, bertanya juga kepada diriku sendiri tujuan apa yang mau aku capai, akhirnya aku punya tujuan waktu itu. Pokoknya aku harus rajin membahas buku karena ini menjadi alternatif buat teman-teman yang tidak punya kesempatan yang sama untuk membeli buku yang aku beli gitu. Nah, dengan punya tujuan itu akan membuat semangat kita dalam melakukan sesuatu itu lebih ada lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita males, kita akan ingat lagi sama tujuan awalnya. Oh iya, kan kita melakukan ini karena ini gitu. Kita punya tujuan yang perlu dikejar gitu. Jadi yang bisa membantu konsistensi salah satunya tujuan. Gitu. Terus mungkin yang bisa dilakukan lagi adalah kalau ini dalam mengupload sesuatu berarti ada hubungannya bagaimana konsisten upload konten gitu kali ya, bikin konten. Ini sebenarnya kayak sifatnya bersifat teknis sekali. Dan ini udah tahapan selanjutnya sih untuk orang-orang yang lebih mau membuat konten, yaitu membagi segmen-segmen konten. Jadi misalnya kalau aku sendiri, aku punya konten yang mengulas buku, mereview buku, dan juga membahas isi buku. Jadi aku kan banyak mereview buku-buku non-fiksi. Tapi aku nggak cuma nge-review doang nih, tapi aku mau ngebahas satu bab aja atau satu subbab aja yang menurutku penting untuk disampaikan. Gitu. Sebagai alternatif orang yang tidak punya kesempatan membeli buku itu. Gitu. Jadi ada dua tipe segmen. Dan ketika udah punya dua tipe segmen, kalian nggak akan kehabisan ide lagi. Jadi tinggal menurunkan konten-konten dari dua segmen utama. Jadi ini bisa membantu untuk tidak kehabisan ide, untuk tidak ada alasan nggak upload karena idenya ada, tinggal nurunin konten-kontennya aja. Jadi itu sih dua saran yang bisa aku berikan. Oke, makasih Kak Sofia atas jawabannya. Nah, di sini udah banyak nih Kak yang bikin pertanyaan. Salah satunya dari Rangga Dwi Putra. Rangga Dwi Putra S dari Universitas Esa Unggul. Pertanyaannya, Kak, menurut Kak Mega, dengan boomingnya dunia digital di era sekarang, ini yaitu media sosial, YouTube, IG, Twitter, FB, dan sebagainya, apakah pembeda dengan pendahulunya, seperti media stasiun TV dan radio? Apakah mobilitas dan kesempatan era digital ini lebih tinggi, dan apa saja kelebihan dan kelemahan dari generasi dulu dan sekarang menurut pandangan Kak Mega? Terima kasih. Oke, terima kasih Rangga Dwi Putra atas pertanyaannya. Aku akan memberikan satu perspektif aja sih soal apa perbedaannya media sosial sekarang lalu dengan media stasiun TV atau radio zaman dulu gitu. Kalau aku melihatnya sih sekarang itu interaksi atau ya interaksinya di media sosial atau di media baru hari ini itu lebih ke dua arah. Jadi kamu melakukan live, kamu upload sesuatu, pasti langsung dapat respon, pasti langsung dapat feedback. Sedangkan dulu televisi, kita nggak tahu respon yang di penonton itu gimana. Kita kalau mau mengkritik televisi, kita nggak bisa langsung, ada prosedurnya, ada caranya yang sangat ribet gitu kan. Tapi sekarang media stasiun televisi udah bisa kita tahu responnya. Biasanya kan kalau ada televisi tuh ada tuh tampilan tweetnya orang di bawah televisi. Nah menurutku itu sih perbedaan yang sangat signifikan. Jadi sifat interaksinya nggak satu arah lagi, yang nonton cuma bisa nonton atau yang kasih hiburannya cuma bisa ngasih hiburan, tapi sekarang udah dua arah gitu jalannya. Itu sih untuk jawabannya.
Oke, makasih Kak Sofia. Ini aku ngingetin lagi ya, mau bertanya harus pakai kolom formatnya nama, underscore institusi, underscore pertanyaan ya. Dari Nur Afifa Aulia. Nur Afifa Aulia dari Politeknik Negeri Jakarta. Kak, mau bertanya, kalau kita ingin share info yang bermanfaat di sosial media, kan harus menggunakan bahasa yang baik, tapi orang-orang masih aja nggak bisa menerima info dari kita, Kak. Meskipun kita sudah menggunakan bahasa yang baik. Kira-kira penyelesaiannya gimana ya, Kak? Oke, terima kasih Nur Afifa Aulia atas pertanyaannya. Ini juga baru aku dapetin baru-baru akhir-akhir ini sih. Ternyata baik di dunia sebelum ada media sosial atau di media sosial, sebenarnya kita itu tidak sedang berhadapan dengan benar dan salah. Karena benar bisa menjadi salah, salah bisa menjadi benar. Apalagi di media sosial. Kadang-kadang yang dibela malah yang salah gitu. Kadang-kadang kita juga bingung. Karena ternyata kita sedang berhadapan pada sesuatu yang bisa diterima dan tidak diterima. Jadi kita harus melihat kalau misalnya mau menyampaikan sesuatu, apakah ini bisa diterima oleh orang lain, ataukah ini sebenarnya benar, tapi kalau misalnya kita tidak bisa menyampaikan dengan baik, maka orang-orang tidak terima gitu. Kayak misalnya nih, bagi beberapa orang, ini isunya agak sensitif sih. Bagi beberapa orang, mereka mencoba menghargai LGBTQ ya. Tapi ada beberapa orang yang sangat membenci mereka dan belum bisa menerima dan tidak bisa menerima. Nah, bagaimana kita mungkin sebagai orang yang nggak mau mikirin kedua itu bisa menyampaikan sesuatu gitu. Kalau aku sendiri, misalnya aku lagi nonton Netflix yang topiknya gay gitu atau topiknya soal LGBTQ, aku akan memberitahu kalau maaf kalau misalnya ada yang nggak berkenan, tapi aku lagi nonton ini nih soal cerita ini gitu. Karena bisa jadi orang-orang yang punya latar belakang yang berbeda dan sangat menolak hal ini bisa jadi tidak terima gitu dan bisa jadi tersinggung gitu. Jadi memang di media sosial kita sedang menghadapi di dunia tatap muka ataupun di media sosial kita memang selalu menghadapi apa yang bisa diterima dan apa yang tidak bisa diterima gitu. Dan cara menghadapinya kalau misalnya ada yang nggak diterima, padahal kita udah berusaha sebaik mungkin, sehalus mungkin, nah kita bisa kembali ke pembahasan yang tadi soal toxic netizen. Kita mencoba memahami perspektifnya apa. Dan kadang-kadang nggak semuanya bisa diselesaikan dengan tahu apa yang benar dan yang salah sih. Kadang cukup diselesaikan dengan diri kita bisa menghargai, oh dia punya pandangan yang berbeda dan aku punya pandangan yang berbeda dan nggak apa-apa gitu sih. Makasih Kak Sofia, ini jawabannya benar-benar kayak ngehop banget ya, kayak pas banget gitu. Ini ada juga pertanyaan dari Samim Muhammad dari UNJ. Kak, saya ingin bertanya, bagaimana kita menyikapi teman-teman yang bermuka dua atau munafik? Kadang kita bingung, kita temanan tidak boleh pilih-pilih, tapi bagaimana jika teman-teman terus menyebalkan dan bermuka dua? Bagaimana solusinya, Kak? Oke. Oke, ini emang agak bingung ya, kayak bagaimana kita harus melakukan ini. Dari ini jadinya topiknya pertemanan, tapi tidak apa-apa. Menurutku sih, untuk menghadapi orang-orang yang problematis ya, kalau kita nggak nemenin dia, kitanya kok kayaknya sombong banget, tapi kalau ditemenin dianya yang suka cari masalah gitu. Kalau aku sendiri sih bisa menyarankan mengurangi intensitas untuk berinteraksi itu nggak apa-apa, mengurangi konflik karena daripada ada konflik gitu kan. Jadi nggak banyak ngobrol sama dia tuh nggak apa-apa, tapi jangan sampai membenci, itu aja sih. Jadi kita cuma kayak, oh aku nggak mau ambil masalah lah sama dia gitu, nggak mau banyak-banyak urusan lah sama dia gitu. Jadi cukup kayak gitu aja dan jangan membenci aja sih, karena kalau membenci nggak sehat juga di diri kita gitu. Gitu. Makasih Kak Sofia. Lanjut dari Alia Indah Kusuma Dewi dari Universitas Pendidikan Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana kita mengatasi rasa insecure dalam membuat konten-konten sesuai skill kita? Dan bagaimana cara membatasi privasi kita dalam sosial media yang berisi konten-konten yang sudah kita buat? Terima kasih. Oke, terima kasih Alia Indah. Sebenarnya kita harus
tahu dulu sih insecure-nya karena apa. Jadi penyebabnya harus benar-benar kita tahu. Apakah insecure-nya karena ada orang yang lebih jago daripada kita, jadi kita ngerasa nggak pantas aku nge-share skill kita, ataukah karena nggak siap dengerin komentar orang lain, atau karena apa? Jadi kita harus benar-benar membedah rasa insecure itu, jadi ada solusi yang lebih jelas gitu. Jadi aku nggak bisa memberikan saran, ya jangan insecure, ngapain mikirin orang lain, kan nggak bisa tahu permasalahannya apa gitu ya. Jadi harus dilihat dulu insecure-nya karena apa. Kalau misalnya karena nggak pede sama orang yang lebih jago, ya kita kasih batasan sama diri kita. Sadari diri, oh kita tuh siapa, skill kita siapa, dan skill yang kita punya dibutuhkan oleh siapa. Yang tentu tidak dibutuhkan oleh orang-orang yang punya skill yang lebih gitu. Tapi kalau misalnya ada suatu masa kita dikritik sama orang yang punya skill yang lebih jago, nggak apa-apa. Jadikan itu sebagai momen untuk memperkuat diri, untuk bisa lebih menerima feedback dengan baik. Karena sebenarnya orang-orang yang berkembang, orang-orang yang mau berkembang itu adalah orang-orang yang mau menerima feedback. Dan malah kalau kita nggak mau menerima feedback, itu malah suatu kebiasaan yang buruk gitu. Jadi kita akan tidak bisa berkembang dari yang hari ini menjadi lebih baik lagi. Gitu. Jadi aku nggak tahu permasalahan insecure-nya karena apa, tapi bisa didalami dulu insecure-nya karena apa, jadi baru bisa tahu deh solusinya apa. Terus bagaimana cara membatasi privasi kita dalam sosial media yang berisi konten-konten yang sudah kita buat. Nah, batas privasi orang itu berbeda-beda. Ada orang yang nggak akan nge-share foto anaknya, ada yang nggak masalah nge-share foto anaknya. Ada orang yang merasa aman, meskipun dia ngeposting wilayah rumahnya, ada yang merasa itu batas privatnya, jadi dia nggak akan melakukan house tour. Jadi kalau membatasi privasinya, ya tidak mengupload hal-hal yang menurut kita itu private gitu. Tapi aku nggak tahu batas privasi yang dimaksud itu apa. Mungkin nanti bisa dijelaskan ya di kolom chatnya. Oke. Makasih Kak. Ini dari Alvita Dea Aurelia juga bertanya dari Sekolah Tinggi Teknologi Sabta Taruna. Kak, bicara mengenai toxic netizen, bila kita sudah bisa memahami perspektif orang lain, apa itu artinya kita kalah? Karena kadang juga ada saja kita sudah memahami, lalu kita mengeluarkan sisi pendapat kita. Dan orang itu tidak bisa terima masukan kita. Semoga bisa dimengerti dan makasih Kak jawabannya. Oke. Bentar. Chatnya tadi. Oke. Jadi, tadi aku udah jelasin sih bahwa untuk menghadapi toxic netizen ini sebenarnya jangan langsung bertujuan untuk menentukan atau membuktikan siapa yang benar dan salah gitu. Meskipun mungkin ada di suatu konteks tertentu yang memang harus ada yang dibenarkan dan harus ada yang disalahkan gitu. Tapi itu untuk menentukan, untuk membuktikan mana yang benar dan yang salah, kadang-kadang itu bukan tugas kita gitu. Jadi tidak perlu menganggap ada yang kalah atau ada yang menang. Terus tidak masalah kalau misalnya dia tidak bisa menerima masukan kita, karena tujuannya adalah dalam memahami toxic netizen itu kita memahami perspektif dia, kita tahu cara berpikir dia bagaimana, dan bertujuan maklum pada cara berpikirnya. Dan ketika maklum, ya sudah, nggak apa-apa, kita ada di situasi berbeda pendapat gitu, dan bukan tugas kita untuk membuktikan mana yang benar dan mana yang salah, karena tidak semua orang punya keterbukaan seperti kita mau dengerin orang lain gitu. Jadi ya udah dibiarin aja, karena sekali lagi bukan tugas kita untuk memberitahu mana yang benar dan yang salah gitu. Dan nggak bisa cukup dalam satu diskusi, mungkin kita perlu banyak sharing soal itu di media sosial kita gitu. Jadi tidak perlu bertujuan dia harus sadar gitu sih. Gitu.
Oke, ini dari Kak Nisrina Munifah juga nih Kak. Dari Politeknik Negeri Jakarta, bicara mengenai positif dan toksik sosial media Kak. Ada istilah yang dikenal dengan toxic positivity. Bagaimana tanggapan Kakak mengenai hal itu? Oke, terima kasih nih Serina atas pertanyaannya. Toxic toxic positivity itu yang aku tahu tuh ini sih, kalau misalnya kita lagi sedih, terus cuma disuruh sabar gitu, terus nggak boleh nangis. Nah, aku nggak tahu apa yang mungkin bisa dijelasin lagi sih, maksudnya yang berkaitan dengan sosial media itu apa gitu. Itu sih, jadi aku kurang paham sama pertanyaannya. Mungkin Oke, Nisrina bisa makasih Kak. menjelaskan lagi di kolom chat. Hmm, dari Fantoni nih Kak, dari Ian Pekalongan. Pertanyaannya untuk Kak Mega sendiri membedakan konten di Instagram, di blog, dan di YouTube bagaimana? Karena ceruk pasar masing-masing kan memang berbeda ya. Lalu kalau boleh sharing, apa pentingnya blog berbayar hari ini dengan blog gratisan yang menjamur hari ini seperti Tumblr, Medium, dan sebagainya? Secara jangkauan dari SEO di Google lebih kenceng, sering nangkring di page 1. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Mungkin aku akan lebih bisa menjelaskan pertanyaan yang pertama ya. Bagaimana sih kita membedakan konten di Instagram, blog, dan YouTube? Sebenarnya secara sederhana gini deh. Kita coba pikir ke dalam diri kita. Sebenarnya kita di Instagram butuh apa? Kalau di blog butuh apa? Kalau di YouTube butuh apa? Karena kita nyarinya sesuatu yang berbeda. Misalnya, kalau di Instagram seringkali kita cuma butuh informasi-informasi yang cepat, yang langsung habis gitu. Karena orang bertahan di Instagram tuh nggak lama. Jadi orang di Instagram tuh cuma baca, tap, scroll, terus keluar gitu. Jadi nggak bisa bertahan lama. Coba deh bisa dilihat kalau misalnya kita lagi live Instagram, orang yang bener-bener stay di live Instagram itu sedikit. Jadi memang Instagram itu platform yang cuma untuk diakses secara cepat gitu, bukan untuk yang bisa bertahan lama. Nah, berarti kita harus menghasilkan konten-konten yang bisa cepat ditonton secara cepat habis gitu, atau yang entertain banget misalnya, atau sesuatu yang lebih diskusinya nggak terlalu mendalam gitu misalnya. Terus kalau di blog pasti apa konten yang dicari di blog? Orang memanfaatkan search engine Google tuh buat nyari apa sih? Karena kita harus sadari, kadang ada orang yang lebih suka nyari informasi di Instagram, ada orang yang suka nyari informasi di YouTube. Nah, di blog itu kita sering searching apa sih? Di momen-momen seperti ini kita sering searching apa dengan keyword apa di blog. Nah, kita akan bisa langsung berpikir, oh berarti aku harus bikin konten Instagram apa, di blog itu seperti apa, sesuai habit kita. Karena itu bisa jadi salah satu insight. Terus kalau di YouTube, nah kita sendiri tuh sering nonton video apa di YouTube. Nah, kita bisa coba analisis dari apa yang sering kita tonton dan kita bisa coba adaptasi di situ. Atau kita bisa lihat orang-orang sukanya nonton video yang seperti apa lalu bisa kita adaptasi. Kalaupun misalnya kita melakukan atau memilih ceruk pasar yang sangat kecil atau yang sangat sangat sedikit itu nggak masalah karena selalu ada peluang yang berbeda di setiap segmen atau setiap ceruk pasar gitu. Kayak misalnya di YouTube cuma bahas buku, kan yang nontonin buku kan cuma sedikit. Tapi tapi orang-orang yang sedikit itu berkumpul loh di channel kamu dan itu punya peluang yang sama-sama baiknya. Jadi nggak bisa dibandingkan sama ceruk pasar kuliner gitu, karena pasti beda. Semua orang makan, tapi nggak semua orang suka baca gitu. Gitu sih. Terus kalau misalnya pentingnya blog berbayar hari ini dengan blog gratisan. Sebenarnya kalau aku melihat sih, kalau misalnya Tumblr, Medium, itu punya cara yang berbeda dalam menulis. Jadi kadang kalau misalnya kita menulis perjalanan atau artikel yang insightful banget, kalau di Tumblr nggak terlalu pas gitu mediumnya. Karena teman-teman yang nulis di Tumblr itu kebanyakan nulis-nulis yang cerita-cerita personal, yang kayak gitu. Terus kalau di Medium mungkin
nulis-nulis yang lebih serius gitu. Jadi kita lebih bisa memilih blog dengan segmentasi yang sebenarnya udah segmentasi masing-masing medium gitu. Tumblr itu seperti apa, Medium itu seperti apa, Blogger itu seperti apa, WordPress seperti apa. Tapi kalau pentingnya blog berbayar atau mungkin dalam konteks ini .com, aku sebenarnya nggak bisa menjelaskan sih apa keuntungannya gitu dari blog berbayar. Cuma aku hanya bisa menyampaikan kalau kebanyakan sponsor atau content placement atau kita dibayar untuk menulis tertentu, emang mereka lebih sering mencari yang sudah .com daripada yang masih .blogspot.com gitu. Jadi itu hanya satu keuntungan yang bisa aku jelaskan gitu. Jadi aku nggak bisa menjelaskan secara CEO dan aku nggak bisa menjelaskan keuntungan yang lain gitu. Mungkin nanti bisa ngobrol sama blogger-blogger yang sudah profesional ya gitu. Terima kasih. Kasih Kak Sofia. Ini ada lagi nih Kak, pertanyaan dari Putri Sabah dari Universitas Muhammadiyah. Prof. Dr. Besanta. Bagaimana cara kita mengklaim personal branding? Apa bisa dengan cara sharing ke orang terdekat? Itu seperti bertanya, menurut kamu aku tuh gimana? Atau dengan langsung refleksi ke diri sendiri, Kak? Oke. Sebenarnya kalau personal branding itu, oh ya sebelumnya terima kasih pertanyaannya Putri. Personal branding itu bukan sesuatu yang bisa diklaim seperti brand dalam perusahaan ya. Jadi personal branding itu ya berbeda karena kita sedang berhadapan dengan manusia bukan dengan perusahaan gitu. Yang harus diklaim, yang harus ada copyright-nya, enggak seperti itu gitu. Jadi enggak perlu pusing apakah harus diklaim, apakah harus kita yang paling berbeda, itu beda cerita. Tapi kalau misalnya kita pengen tahu sebenarnya perbedaan kita itu apa, atau peran kita seperti apa, standar kita seperti apa, gaya kita seperti apa yang membuat kita unik, sebenarnya bisa bertanya ke orang lain. Bisa sih bertanya ke orang lain, tapi kembali lagi mereka bisa jadi salah memahami kita. Karena mereka punya latar belakang yang berbeda dalam menilai sesuatu. Misalnya, misalnya kita sedang mencicipi soto Lamongan misalnya. Karena kita orang Banjar, kita nggak biasa makan soto Lamongan yang kuahnya kuning. Jadi kita menganggap soto Lamongan nggak enak misalnya. Nah, kenapa dia bisa bilang soto Lamongan itu nggak enak? Karena mungkin dia terbiasa sama soto Banjar yang kuahnya bening gitu. Ini yang aku coba sampaikan bahwa orang bisa jadi salah karena dia punya pengalaman yang berbeda gitu. Jadi bisa kita mempertimbangkan opini orang lain, tapi harus kembali dengan merefleksikan diri sih. Sebenarnya kita itu seperti apa, sebenarnya sukanya apa gitu. Tapi itu butuh proses yang lama. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah mendadak tidak bisa memahami diri sendiri, nggak apa-apa sih. Gitu. Ini Kak, pertanyaan terakhir dari Ilham Kusumaning Pratama dari Universitas Indonesia. Apa sih yang membuat kakak bertahan sebagai content creator sampai sekarang? Apakah karena memang passion kakak di bidang itu? Dan apakah kakak pernah mengalami kebosanan atau jenuh dalam membuat konten? Gimana cara kakak mengatasinya? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Ilham. Sebenarnya yang membuat bertahan sampai sekarang karena pertama mungkin aku anak komunikasi, terus aku kayak sudah memilih akan berkarir di bagian sosial media gitu. Aku mau lebih banyak memperdalam strategi-strategi komunikasi yang berkaitan dengan sosial media. Jadi aku akan mencoba strategi itu yang bukan hanya untuk brand tapi juga untuk personal. Itu yang pertama. Dan tujuanku yang kedua emang lebih ingin setelah punya pengalaman, setelah belajar juga, aku pengen terus nulis buku sih. Jadi biar ada banyak buku komunikasi dari penulis-penulis Indonesia. Karena aku sendiri
yang sering membutuhkan buku-buku soal komunikasi sering kesusahan kalau harus mencari buku yang dari penulis Indonesia. Kayak harus ke buku impor dulu gitu, kan harus ke buku bahasa Inggris dulu gitu. Itu sih yang membuat aku bertahan untuk terus membuat konten di media sosial. Karena passion saja tidak cukup ya. Passion itu bisa bisa dipatahkan dengan rasa malas, passion itu bisa dipatahkan dengan tidak disiplin gitu. Jadi kembali butuh tujuan yang kuat dan tujuanku adalah itu. Terus mengalami kebosanan pernah. Tadi aku udah cerita, aku sempet males bikin video di channel YouTube karena ternyata aku nggak terlalu suka nge-review buku yang cuman memberi opini saja. Jadi aku pengen memberitahukan isi buku itu apa. Makanya aku kayak memberikan resume atau rangkuman lalu aku coba sampaikan di video itu gitu. Ya udah, jadi cara mengatasinya adalah aku harus tahu bosennya karena apa dulu. Kata bosen itu terlalu general kan. Jadi aku harus tahu bosennya karena apa. Apakah karena caranya, apakah karena aku butuh media yang baru, atau karena aku pernah sih main podcast terus nggak berlanjut karena ternyata aku nggak terlalu suka ngomong sendiri atau aku bukan announcer yang baik. Pokoknya aku nggak nyaman melakukan itu, jadi aku nggak bisa lanjut. Jadi ya udah aku fokus ke video aja deh gitu. Jadi harus tahu jenuhnya karena apa, bosannya karena apa, baru kita bisa mengatasinya. Oke, maaf sekali buat teman-teman yang punya banyak pertanyaan di sini, seru banget. Ada banyak yang join hari ini. Makasih loh Semasa, udah bikin acara yang seru, rame banget. Iya, makasih banget nih Kak. By the way, aku penasaran banget deh sama Kak Sofia. Kak Sofia tuh yang membentuk karakter Kak Sofia seperti ini. Kalau berdasarkan buku apa sih yang paling Kak Sofia mendalami banget tuh buku tuh jadi membangun karakter Kak Sofia tuh apa? Kalau boleh tahu. Lalu aku bingung. Apa ya? Aduh, nggak bisa sih kalau disampaikan di satu buku aja tuh nggak bisa. Karena banyak banget. Cuman ada buku-buku yang lagi aku suka akhir-akhir ini. Kayak Ego is the Enemy, itu bagus banget. Terus, dan itu sangat mengubahku. Terus buku Merasa Pintar, Bodoh Saja Tak Punya, itu juga banyak mengubah cara berpikirku dan banyak buku yang lain yang mengubahku bahkan sederhana dari artikel pun gitu atau dari ngobrol dari banyak orang yang lain. Jadi kayaknya terlalu banyak jadi aku nggak bisa spesifik menyampaikan satu atau dua buku aja. Tapi kalau buku Indonesia. Iya, halo Kak Mega. Maaf nih sebelumnya kayaknya Bila juga ada masalah koneksi. Jadi aku izin ambil alih ya Kak untuk sesi ini. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, namaku Ninis sebagai pengganti moderator Bila sama Sufi yang tadi ada kenal. Oke. Iya tadi kita lanjut bahasan aja langsung ya Kak. Sebagai penutup nih Kak, karena emang sesi kita udah mau selesai sebentar lagi. Apabila ada mau mendatang Kak belakangan ini, mungkin untuk menulis buku atau bikin konten-konten yang lain gitu Kak. Oke. Kalau menulis ada sih, ada buku yang sedang dikerjakan. Lebih spesifiknya nanti lebih ke membahas soal harus upload apa sih hari ini, harus upload konten apa sih. Jadi sedang berusaha menulis itu. Terus ya yang lainnya tetap upload video di YouTube, Instagram, soal buku-buku yang aku baca atau kopi-kopi yang aku minum. Begitu. Nah, tuh teman-teman juga boleh mungkin dicoba untuk mulai self branding diri, bikin konten yang kalian suka. Nah, jadi teman-teman dari pembahasan kali ini sama Kak Sophia yang sangat inspiratif sekali, kita bisa ambil kesimpulan ya bahwa sebenarnya tuh intinya dalam self branding kita memang perlu mengenali diri dan tujuan kita terlebih dahulu.
nggak melulu di media sosial itu memberikan sisi positif untuk kita, tapi ada sisi negatif juga, dan itu bisa teman-teman atasi dengan cara-cara yang tadi udah dijelasin sama Kak Mega. Kayak misalnya kita harus mencoba mengerti perspektif orang lain, terus tanya juga dari diri kita sendiri apa sih tujuan kita sebenarnya. Nah, dari negatif itu kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat lagi kan, jadi kita bisa belajar gitu ya Kak. Ada yang mau ditambahin nggak dari Kak Sophia kira-kira? Udah, kayaknya itu aja. Kalau misalnya nih teman-teman, tadi kan ada banyak pertanyaan yang belum terjawab gitu. Jadi mungkin bisa langsung tanya ke DM deh. Mungkin nanti aku bisa menjawab gitu sih. Bisa juga dikunjungin ke Instagram Kak Sophia. Apakah username-nya Kak Instagramnya? Instagramnya @sophia-mega, SOPHIAMEGA. Nah tuh teman-teman yang mau kepoin Kak Sophia, yang mau stalking kan, bisa kontennya apa aja di Instagram Kak Sophia @sophia-mega. Oke teman-teman Sobat Pena semua, terima kasih yang sudah menyempatkan untuk menonton webinar kita kali ini ya. Sampai jumpa lagi di semasa minggu depan. Jangan lupa daftar lagi di form. Terima kasih lagi ya Kak Sophia Mega sekali lagi untuk ketersediaannya mengisi acara ini Kak. Oke, tadi aku nggak fokus. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya semasa. Sorry tadi nggak fokus. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan, dan mungkin beberapa ilmu yang udah di-share bisa dipraktekkan gitu ya. Kalau misalnya ada kurangnya karena sesinya sangat cepat, bisa langsung tanya di DM Instagram. Pokoknya aku makasih banyak, acara kali ini seru banget.